Oke, mari kita mulai bedah tuntas sebuah drama ekonomi yang skalanya epic. Ini adalah kisah tentang segitiga persaingan yang penuh cemburu dan rasa insecure antara Singapura, Malaysia, dan tentu saja jagoan kita, Indonesia. Anggap saja ini episode terbaru The Real Housewives of the Malacca Strait. Nah, cerita kita dibuka dengan Indonesia yang, ya, masuk ke panggung dengan sangat percaya diri. Mengumumkan strategi pamungkasnya, bangun 24 pusat ekonomi baru sekaligus. Ini bukan rencana biasa, ini lebih mirip strategi lempar dadu 24 kali dan berharap setidaknya satu dapat angka 6. Sebuah manuver yang super ambisius, cuma buat nunjukin ke tetangga, hey, kita juga bisa main loh. Tapi, seperti di setiap drama yang bagus, selalu ada plot twist kan? Apa yang terjadi waktu cetak biru yang megah ini akhirnya ketemu sama musuh bebuyutannya? Tembok tebal bernama realitas dan tentu saja birokrasi. Nah, disinilah ambisi besar itu diuji oleh satu pertanyaan simpel. Oke, rencananya keren sih, tapi emang bisa jalan? Oke, sekarang ayo kita bedah senjata andalan Indonesia dalam drama ini. Namanya KEK, singkatan dari Kawasan Ekonomi Khusus. Kalau secara resmi, KEK ini semacam zona VIP buat para investor. Tapi mari kita terjemahkan ke bahasa yang lebih jujur ya. KEK ini pada dasarnya adalah cheat code ekonomi. Sebuah area di mana pemerintah bilang, oke, di sini aturannya kita longgarin dikit, pajaknya diskon gede-gedean, pokoknya masuk aja, jangan sungkan. Tujuannya, ya jelas buat narik investor yang udah capek bayar mahal di tempat lain. Tentu saja, narasi resminya selalu terdengar sangat mulia. Indonesia Emas 2045, pusat pertumbuhan baru. Keren banget kedengarannya. Tapi coba kita lihat di balik jargon-jargon itu. Ada tujuan yang jauh lebih mendesak. Gimana caranya kita bisa nyaingin tetangga sebelah yang udah mulai nyuri panggung? Jadi ini bukan cuma soal visi jangka panjang, ini soal kompetisi regional yang sengit yang terjadi di sini dan saat ini. Sekarang mari kita lihat gimana cheat code ini coba diterapkan di seluruh negeri. Skalanya ini nggak main-main ya. Coba lihat peta ini. Dari Aceh sampai Sorong, KKE ini tersebar kayak taburan meses di atas roti. Strateginya jelas, kita pasang aja di mana-mana, siapa tahu ada investor yang nyangkut. Tapi, ayo kita fokus ke satu titik panas di peta ini, yaitu Batam. Lokasinya itu persis di seberang Singapura, yang otomatis menjadikannya garda terdepan dalam pertempuran ekonomi segitiga ini. Dan Indonesia ini nggak main-main soal variasi. Ada KKE industri, pariwisata, digital, kesehatan, udah kayak menu di restoran all you can eat. Anda mau investasi apa? Kami punya kakeknya. Batam sendiri contohnya punya kakek MRO buat pesawat, kakek Nongsa Digital Park, kakek pariwisata. Lengkap banget. Pertanyaannya cuma satu, apa menunya ini cukup menarik buat pelanggan? Nah, disinilah bagian komedi dari cerita ini mulai berubah jadi agak tragis. Momen ketika ide-ide brilian di atas kertas harus berhadapan langsung dengan eksekusi di dunia nyata. Dan yang paling menarik, kritik paling pedesnya itu justru datang dari dalam. Ini bukan kata pengamat atau kritikus loh. Ini pengakuan jujur dari laporan pemerintah sendiri yang intinya bilang, oke teman-teman, kita punya beberapa masalah serius yang kayaknya perlu diberesin nih. Jadi inilah dia 5 dosa besar yang menghambat KEK. 1. Regulasi tumpang tindih. 2. Infrastruktur ketinggalan zaman. 3. Promosi yang kurang nendang. 4. Pengelola yang kurang profesional. Dan 5. SDM yang, belum siap. Ini daftar masalah yang bisa bikin investor paling sabar sekalipun mikir 2 kali. Apalagi kalau ada pilihan yang lebih gampang di seberang selat. Masalah pertama, regulasi. Ini ibarat mau bangun satu rumah, tapi arsitek dari kementerian A, B, sama C masing-masing bawa cetak biru yang beda-beda. Dan mereka nggak saling ngobrol. Hasilnya, kekacauan. Sebuah ironi yang luar biasa, mengingat kita lagi coba bersaing sama Singapura yang efisiensinya udah kayak robot. Terus, infrastruktur. Laporan ini bilang kita tertinggal dari kompetitor ASEAN. Oke, mari kita sebut saja nama kompetitornya biar jelas. Johor Bahru Malaysia. Daerah yang sekarang pada dasarnya udah jadi halaman belakang raksasa buat Singapura. Jadi, sementara mereka sibuk bangun zona ekonomi bareng, kita di sini masih berkutat dengan akses dan fasilitas dasar. Jadi, dengan semua drama ini, gimana hasilnya di lapangan? Rapornya bisa dibilang belang-belang.
Ada beberapa yang berhasil, terutama yang fokusnya di manufaktur. Tapi ada juga yang masih megap-megap, khususnya yang pariwisata. Ini nunjukin kalau sekedar nempelin label ke EK itu nggak otomatis bikin sukses. Lokasi, akses, dan yang paling penting, realitas pasar. Itu jauh lebih menentukan. Contohnya jelas banget, Mandalika punya MotoGP, Lido dekat sama Jakarta. Mereka punya daya tarik yang nyata. Nah, sekarang kita lihat Batam. Daya tarik utamanya adalah kedekatannya dengan Singapura, sebuah negara yang warganya lagi putus asa nyari alternatif hidup yang lebih murah. Tapi, pertanyaannya, apa Batam udah jadi pilihan utama mereka? Data menunjukkan, Johor kebanjiran 8 juta kunjungan dari Singapura per bulan. Batam cuma sekitar 58.000. Tapi, oke. Ada kabar baik juga. KAIKA Batam Aeroteknik berhasil menciptakan hampir 2.300 lapangan kerja. Ini pencapaian yang nyata dan nggak bisa kita remehkan. Jadi, intinya adalah model KAIKA ini bukannya nggak bisa berhasil. Bisa, tapi keberhasilannya itu butuh lebih dari sekadar insentif pajak. Sementara itu, di seberang sana, Johor nggak perlu promosi muluk-muluk. Mereka cuma perlu nawarin nasi lemak yang enak dan bensin yang lebih murah, dan jutaan orang udah datang sendiri. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Kata orang, membangun ekonomi itu maraton, bukan sprint. Tentu saja, pernyataan resminya selalu terdengar optimis dan penuh komitmen. Ini adalah bahasa standar korporat yang kalau diterjemahkan artinya, ya kami tahu masih banyak PR, tapi tolong jangan pesimis dulu ya. Yang patut kita acungi jempol adalah keterbukaannya. Laporan ini ibarat peta jalan. Pertanyaannya, apakah peta ini bakal diikuti atau cuma bakal jadi dokumen bagus yang disimpan di laci? Soalnya kompetisi nggak nunggu. Singapura lagi megap-megap dengan biaya hidupnya, dan Malaysia dengan sangat sigap menjadikan Johor sebagai solusinya. Pada akhirnya, ini semua menyisakan kita dengan satu pertanyaan sarkastik. Apakah ini benar-benar tentang membangun ekonomi berkelanjutan dan inovasi masa depan? Atau ini cuma kontes regional untuk melihat siapa yang paling putus asa dalam mencari investor? Sebuah perlombaan di mana Singapura sibuk menjaga citra premiumnya, Malaysia jadi pilihan B yang tiba-tiba naik daun, dan Indonesia terus-terusan melambaikan spanduk diskon pajak. Dalam sitkom Ekonomi ASEAN, episode kali ini adalah tentang siapa yang bisa memberikan promo terbaik dengan wajah paling meyakinkan. Kalau video ini bermanfaat dan memberi insight baru, jangan lupa like, share juga ke teman dan klik subscribe agar kita dapat membuat video untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.